Karena tidak ada tatap muka, tentu saja kami yakin itu tadi ada respon yang seperti inilah Bapak Ibu ya. Kita ketika Zoom ini kan ada gangguan jaringan sehingga ketika saya ngomong mungkin ada lag time ya, ada jeda suaranya atau gerakannya itu mungkin sekian detik baru sampai ke tempat Bapak Ibu atau antara suara dan gambar itu terjadi perbedaan. Ini karena kan jaringan Bapak Ibu. Seperti itu juga Bapak Ibu. Kadang-kadang karena kita full system, kita mengandalkan terlalu full mengandalkan internet, ya ketika jaringan internetnya lagi lemot, kemudian ada kendala sistem di kantor pusat kami, semuanya jadi di luar kontrol Bapak Ibu. Ada yang saya baca, wah ini kok muter-muter terus gitu ya. Wah ini kok nggak terkirim dan sebagainya. Itu kan kami pahami Bapak Ibu dan mungkin sekali lagi pelayanan kita Bapak Ibu di tahun 2021 dan nanti di 2022 ini full sistem. Kita mengandalkan jaringan internet dan sekali lagi ketika kita mengandalkan jaringan internet tentu saja banyak kendala di situ dibanding kita bertemu langsung dengan tatap muka. Tetapi kami harus melangkah ke depan Bapak Ibu. Kami harus menggunakan semua sumber daya yang ada untuk pelayanan kami, pelayanan di DJPB dan khususnya di KPPN Jakarta 3 tidak ketinggalan zaman Bapak Ibu. Kita harus melangkah ke depan. Kita lihat Bapak Ibu di perbankan semua sekarang sudah sistem dilaksanakan menggunakan sistem. Bahkan transaksi bisa menggunakan HP. Nah, tentu saja kami juga tidak ingin ketinggalan dengan rekan-rekan di perbankan. Kami akan berusaha memaksimalkan semua sumber daya yang ada untuk memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu. Tetapi itu tadi, kita masih dalam masa transisi, kita masih dalam masa pembelajaran, sehingga mungkin banyak hal Bapak Ibu yang belum memuaskan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada beberapa layanan di KPPN yang tahun 2022 nanti akan sepertinya sebenarnya seperti tahun 2021, tetapi karena kita sekarang di tahun 2022 ini full menggunakan sakti, mungkin ada beberapa kebiasaan kita yang harus kita sesuaikan Bapak Ibu. Ada beberapa kalau bahasa kerennya behavior lah ya, kebiasaan-kebiasaan kita harus kita sesuaikan dengan sistem-sistem yang sudah disusun dan sudah diatur oleh pimpinan kami, Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu, karena kita sudah menggunakan sakti, semua transaksi yang dilaksanakan dengan DIPA tahun 2022 ini menggunakan aplikasi sakti, Bapak Ibu. Jadi beberapa pertanyaan, wah ini saya menggunakan ESPM atau sakti, ya. Kemudian saya sempat menjawab untuk DIPA tahun 2022 full sakti. Terus nanti ada pertanyaan, Pak kemarin saya pertanggungjawaban tahun 2021 belum selesai Pak, karena ada masalah. Nah, kemudian ketika nanti Bapak Ibu ya ada dispensasi atau perpanjangan atau apapun dari kantor pusat, maka karena bebannya adalah DIPA tahun 2021, ya nanti pengajuan ke KPPN tidak menggunakan sakti, tapi menggunakan ESPM, karena sistemnya beda Bapak Ibu. Jadi untuk DIPA tahun 2022 full menggunakan sakti. Oleh karena itu, ketika ada perpindahan dari 2021 ke 2022, harus ada migrasi data. Ini Bapak Ibu yang kadang-kadang kita kurang sabar. Sehingga ketika migrasi data, membutuhkan proses, kemudian kadang-kadang terputus tengah jalan, sehingga data itu tidak lengkap. Seperti kemarin ada migrasi data mungkin PPSPM yang belum sempurna, sehingga ketika mengajukan gaji PPSPM untuk Januari 2022 agak ada beberapa satker yang terkendala. Nah, ini
teman-teman CSO, Bapak Ibu, Pak Fernando, Pak Amin, Mbak Tioma itu support kepada Bapak Ibu. Tapi ya itu tadi Bapak Ibu, nanti kami ceritakan kenapa kok kayaknya kok lambat gitu ya respon dari teman-teman di KPPN. Nanti kami ceritakan sehingga Bapak Ibu nanti ya harapan kami ini tidak merasa dikerjain lah oleh KPPN. Itu Bapak Ibu. Jadi semua pengajuan SPM, mungkin nanti ada pengesahan BLU, nanti mungkin ada pengesahan hibah yang membebani DIPA 2022 semuanya menggunakan sakti. Tetapi Bapak Ibu ya kita harus maklum, kami di KPPN Jakarta 3 dan Bapak Ibu di Satker, kami tidak pernah piloting Bapak Ibu. Beda dengan KPPN Jakarta 2 lah, mereka ada piloting sehingga ada beberapa satker-satker yang piloting sehingga ada pengalaman. Tetapi bagi kami di Jakarta 3 dan Bapak Ibu tidak pernah mengalami piloting sehingga begitu kita masuk ke tahun 2022 kita langsung berjibaku Bapak Ibu. Meskipun kami sudah melakukan pendampingan, kami sudah melakukan pelatihan kepada Bapak Ibu, tetapi ya sekali lagi pendampingan pelatihan itu kan dalam kondisi normal. Nah, ternyata di lapangan kan pasti ada varian-varian, pasti ada hambatan-hambatan yang itu yang kita coba untuk saling membantu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, sekali lagi karena kita masih dalam kondisi COVID Bapak Ibu, jadi peraturan terkait dengan penanganan pandemi COVID masih berjalan Bapak Ibu. Artinya beberapa tagihan-tagihan khususnya yang sampai 1M dapat digunakan dengan pembayaran menggunakan mekanisme TUP Bapak Ibu. Sampai nanti kantor pusat akan melakukan evaluasi ataupun nanti akan misalnya akan melakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan-ketentuan terkait dengan penanganan masa pandemi COVID. Jadi sepanjang kita masih masa pandemi COVID, berarti ketentuan-ketentuan di tahun 2021 masih berjalan Bapak Ibu. Artinya diharapkan Bapak Ibu bisa menggunakan atau memanfaatkan fasilitas UP-TUP semaksimal mungkin. Kenapa Bapak Ibu? Pimpinan kami mengarahkan penggunaan UP-TUP untuk membiayai atau untuk belanja Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dengan UP-TUP yang ada di tangan Bapak Ibu bendahara, tentu saja pembayaran menjadi lebih cepat Bapak Ibu. Karena apa? Begitu ada tagihan masuk, diperiksa, oke, PPK menyatakan oke, barangnya bisa diterima, bisa dibayarkan, bendahara langsung bayar. Karena uangnya ada di bendahara. Nanti pada saat tertentu bukti-bukti dikumpulkan, TUP atau UP diajukan ke KPPN untuk disahkan. Sehingga harapan pimpinan kami ya dengan pembayaran UP-TUP yang ada di bendahara menjadi lebih cepat Bapak Ibu. Ini maka kenapa kok kami arahkan kalau tagihan-tagihan yang 10 juta, 50 juta, kalau masih bisa menggunakan UP-TUP, silakan menggunakan UP-TUP. Karena apa? Lebih cepat. Kemudian prosesnya juga lebih cepat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan LS, ini kan harus ada daftar supplier, kemudian pembayaran menggunakan SPM LS, kemudian apabila rekeningnya salah, maka harus retur, kemudian Bapak Ibu harus memperbaiki rekeningnya, kemudian mengajukan lagi ke KPPN. Ini prosesnya panjang Bapak Ibu. Bisa seminggu, apalagi kalau pihak vendornya terlambat mengantisipasi atau terlambat melakukan perbaikan rekening. Tentu saja membutuhkan waktu Bapak Ibu. Tapi ketika uang itu ada di bendahara lebih cepat. Pak, nanti bendahara pegang duitnya banyak, kan nanti bendahara bisa juga Bapak Ibu menggunakan fasilitas non tunai seperti CMS, kartu debit,
kartu kredit pemerintah, dan sebagainya. Bapak Ibu mungkin perlu kami informasikan, pimpinan di tempat kami sekarang mau mewajibkan Ditjen Perbendaharaan ini masih Bapak Ibu ya, untuk lebih mengedepankan pembayaran non-tunai dan non-teller. Non-tunai dan non-teller. Jadi kalau bisa penerimaan negara tidak lewat teller, ya sudah dilaksanakan saja melalui internet banking yang sudah disiapkan fasilitasnya oleh perbankan, misalnya menggunakan CMS, menggunakan kartu debit, menggunakan kartu kredit pemerintah. Ini sudah difasilitasi Bapak Ibu. Jadi kita harapkan sebenarnya kita meningkatkan literasi kita terhadap transaksi-transaksi perbankan non-tunai Bapak Ibu. Memang ini akan membutuhkan pembelajaran, tapi kalau tidak kita mulai, kita akan ketinggalan Bapak Ibu. Sama seperti zaman dulu Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu, saya perlu ceritakan ya, mungkin Bapak Ibu yang baru-baru tidak tahu ceritanya. Jadi zaman dulu KPPN itu ada 2 kantor, yaitu kantor Perbendaharaan Negara KPN dan kantor Kas Negara KKN. Jadi di beberapa tempat Bapak Ibu ada orang-orang lebih tepat mau kemana Pak? Oh saya ke KPN, nanti turunnya di KPPN. Karena zaman dulu kantor itu adalah kantor KKN. Seperti waktu saya di Sumbawa ya, saya ditugaskan Sumbawa, kantor saya itu kalau saya naik angkot gitu, bagi orang yang tidak tahu kantor kami, bilang saja pada supirnya, Pak saya nanti turunkan di kantor Kas ya, akan diturunkan di KPPN. Apa itu KPN dan KKN? Kalau KPN itu tagihan itu masuk di KPN. Nah, kemudian uangnya nanti Bapak Ibu ambil tunai di kantor Kas Negara. Ambil tunai. Itu tahun 88-an lah Bapak Ibu. Nah, kemudian kita Menteri Keuangan melakukan perbaikan sistem. Kita menggunakan giralisasi. Kemudian kantornya juga berubah menjadi kantor KPKN, kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Sehingga ada 2 kantor tadi, kantor Perbendaharaan Negara dan kantor Kas, digabung menjadi 1 kantor. Sehingga alurnya ya jadi 1 kantor, jadi seksi PD yang dulunya adalah kantor Perbendaharaan Negara mengalir kepada seksi kas, seksi bank. Dulu ada bank tunggal, bank persepsi, yaitu dulu adalah kantor Kas Negara. Jadi gabung, jadi sistemnya adalah dalam 1 kantor. Kita mulai melakukan pembayaran secara gira. Bapak Ibu pasti tahulah yang sudah pegang lama. Kita bayar melalui ada namanya bank operasional 1, ada bank operasional gaji, ada bank persepsi dan sebagainya. Ini kita sudah mulai menggunakan mekanisme perbankan. Semakin ke sini kita semakin, karena kemajuan perbankan juga ya kita harus mengikuti Bapak Ibu. Nah, kemudian pembayaran penerimaan negara juga bisa melalui yang sekarang yang terbaru itu bisa melalui Tokopedia, bisa melalui platform-platform kantor-kantor yang online gitu, bisa Bapak Ibu. Dan itu harus dikembangkan. Sehingga Bapak Ibu, kita masih masa transisi juga ini Bapak Ibu, dari yang kita tatap muka kemudian menjadi tidak tatap muka. Dengan sakti itu kan sebenarnya sudah aliran datanya sudah kita tidak perlu sebenarnya datang ke KPPN. Tapi KPPN tetap akan membuka layanan untuk tatap muka untuk beberapa jenis layanan. Bapak Ibu, kali lagi dalam kondisi COVID ini kami harapkan kalau tagihan bisa dibayarkan dengan UP, mohon bisa dilakukan dengan UP. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya cepat, kemudian pembayaran kepada vendor Bapak Ibu juga bisa dilakukan dengan cepat Bapak Ibu. Bahkan tahun 2019 kami Kementerian Keuangan sudah menerapkan kartu kredit pemerintah. Artinya apa Bapak Ibu? Di bulan Januari Bapak Ibu belum punya UP itu tetap bisa transaksi.
untuk beberapa transaksi. Misalnya beli ATK, kemudian mungkin ada teman-teman Bapak yang harus diwajibkan langsung DL dan sebagainya di awal tahun, ini bisa menggunakan kartu kredit pemerintah. Semua bisa difasilitasi. Perjalanan bisa menggunakan kartu kredit pemerintah. Sehingga apa Bapak Ibu? Ketika kita sudah menggunakan sarana-sarana yang sudah dikenalkan oleh Ditjen Pembendaraan, diharapkan sarana-sarana itu bisa Bapak Ibu pergunakan untuk memudahkan operasional kantor. Bahkan sekarang pun tahun kemarin kita sudah memperkenalkan DigiPay. DigiPay itu seperti belanja lewat online juga. Itu nanti uangnya langsung terdebit, terkredit di perbankan. Ini kemarin-kemarin Pak Gun dan teman-teman dari MSKI sudah mengenalkan semua DigiPay. Kita sudah mengundang pihak perbankan untuk mengajari bagaimana DigiPay. Bahkan sekarang yang kemarin Bapak Ibu DigiPay itu ada 3 bank, ini sudah mulai digabung sehingga menjadi lebih cepat. Dan kami harapkan Bapak Ibu di tahun 2022 ini tingkat penggunaan DigiPay untuk belanja-belanja operasional perkantoran Bapak Ibu bisa lebih maksimal Bapak Ibu. Kami harapkan Bapak Ibu, karena DigiPay itu arahnya adalah pemerintah ingin berperan menguatkan perekonomian rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang masih dalam taraf UMKM Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kami harapkan sebenarnya Satker itu bisa melakukan pembinaan kepada vendor-vendor langganannya lah untuk bisa masuk dalam DigiPay. Nah, sehingga bisa lebih tertib, bisa lebih teratur, bisa lebih mudah transaksi untuk beberapa transaksi yang menggunakan DigiPay, seperti untuk beli snack, untuk ATK yang kecil-kecil, nah, itu bisa menggunakan fasilitas DigiPay. Dan tahun 2022 nanti kami akan juga minta bantuan Bapak Ibu untuk lebih menggunakan DigiPay dalam bertransaksi untuk belanja melalui dana APBN Bapak Ibu. Sekali lagi, di dalam masa pandemi COVID ini, kita tidak boleh berpikir pada diri sendiri, tapi kita harus juga memikirkan saudara-saudara kita yang terkena dampak pandemi COVID. Rekan-rekan kita yang UMKM itu mulai dibangkitkan dan kita harus membantu mereka, salah satunya dengan menggunakan belanja melalui DigiPay. Itu Bapak Ibu. Jadi mohon bantuan nanti Bapak Ibu bisa menggunakan belanja menggunakan UP. Kemudian Bapak Ibu, sekali lagi karena kita masih masa transisi Bapak Ibu ya, yang sakti tadi, pasti banyak permasalahan Bapak Ibu. Wah, Pak Gun itu sudah HP-nya mungkin sudah full itu Bapak Ibu. WA, Pak mohon kami didahulukan, Pak ini. Ya, gini Bapak Ibu, mungkin kami sampaikan Bapak Ibu. Pak kok beda ya Pak ya, tahun kemarin itu kok kita WA dijawab, sekarang kan WA kok jawabannya responnya lambat gitu Pak ya. Bapak Ibu mungkin kami sampaikan ya latar belakangnya Bapak Ibu, supaya Ibu paham ceritanya. Jadi Bapak Ibu tahun 2021 CSO itu sekarang dikelola oleh pejabat fungsional. Jadi ada 3 pejabat fungsional di KPPN Jakarta 3 dan mungkin semua KPPN juga gitu Bapak Ibu. Maksimal ada 3 pejabat fungsional yang mengelola CSO. Nah, di KPPN Jakarta 3, Pak Fernando, Pak Amin, Mbak Tio itu pejabat fungsional sejak tahun 2021. Kemudian Bapak Ibu karena mereka pejabat fungsional tentunya ada targetnya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau pejabat fungsional tidak menyelesaikan targetnya, maka akan berdampak pada pertama pada penghasilan Bapak Ibu. Karena tentu saja kalau tidak tercapai target, maka tunjangannya tidak bisa diterima 100%. Ya, nah ini oleh karena itu ada
fasilitas untuk konsultasi. Kalau di kantor pusat ada namanya Hai DJPB, kalau untuk KPPN ada namanya Hai CSO. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami dorong Bapak Ibu, tolong kalau ada pertanyaan, konsultasi, tolong melalui Hai CSO. Karena apa Bapak Ibu? Teman-teman pejabat fungsional tadi, ukuran keberhasilan mencapai targetnya salah satunya adalah indikator dalam menyelesaikan tiket Hai CSO. Semakin banyak mereka bisa menyelesaikan tiket Hai CSO, kreditnya juga semakin banyak Bapak Ibu. Memang Pak Gun, untuk tiket Hai CSO berapa Pak Gun? Poinnya Pak Gun? Waktunya Pak ya? Poinnya. Poinnya Kreditnya. 0,02 ada Pak, 0,04 ada tergantung jenis pertanyaannya Pak. Ya, jadi 0,0 lah. Ya, 0,02 lah Bapak Ibu ya. Bayangkan Bapak Ibu kalau mereka bisa mengerjakan 1000 pertanyaan. Kreditnya kan luar biasa itu Bapak Ibu. 0,02 kali 1000. Kalau Bapak Ibu bertanya melalui WA, melalui Japri, ini tidak terekam Bapak Ibu. Tidak terekam pada tiket Hai CSO. Kalau tidak terekam, ya nanti kinerja teman-teman kami, pejabat fungsional, ya tidak bisa dipantau Bapak Ibu. Oleh karena itu, kami harapkan, kemarin kami sudah menerbitkan surat, tolong kalau ada pertanyaan diajukan melalui tiket Hai CSO. Karena apa Bapak Ibu? Jawaban melalui Hai CSO pertama itu terekam di sistem kami, sehingga itu bisa menjadi bahan pembelajaran bagi satker yang lain Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, di Hai CSO itu atau di Hai DJPB sebelum Bapak Ibu bertanya sebenarnya ada kayak bank data, bank pertanyaan gitu Bapak Ibu bisa mencoba mencari apakah kasus atau permasalahan Bapak Ibu pernah ditanyakan orang lain atau tidak. Kalau ada ya tinggal Bapak Ibu klik saja, tinggal caranya begini. Akun yang bisa dipakai ini. Kalau lembur begini caranya. Itu semua sebenarnya ada di bank, kayak bank datanya di Hai DJA maupun Hai CSO. Kemudian Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajukan tiket, itu termonitor Bapak Ibu. Kapan tiket masuk, kapan tiket harus selesai dijawab oleh agen. Agen itu adalah pejabat fungsional tadi Bapak Ibu. Kalau lewat jamnya itu akan kuning warnanya Bapak Ibu. Kalau mendekati jam penyelesaian dan belum dijawab itu akan kuning Bapak Ibu. Kalau lewat merah. Intinya apa? Intinya ketika Bapak Ibu mengajukan pertanyaan melalui Hai CSO akan pasti dijawab oleh rekan-rekan CSO. Nah, kalau nggak dijawab, kerugian di mereka. Karena nanti mereka warna tiketnya akan merah, dan tentu saja efeknya adalah mereka kena penalti. Kalau 1-2 sih mungkin harusnya 100% menjadi 99, sekian. Tapi semakin banyak mereka tidak menyelesaikan tiket, tentu saja resiko ada di mereka. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, tolong kalau ada pertanyaan, tolong diajukan melalui tiket Hai CSO. Supaya apa? Supaya kami lebih bisa mengontrol. Ini ada tiket yang mau warna kuning nih, ada warna kuning nih, akan disegera jawab. Makanya kemarin Pak Amin kan bilang, cukup dulu ya Bapak Ibu ya, karena saya harus menyelesaikan tiket Hai CSO saya. Karena apa? Berarti Mas Amin itu sudah punya tiket yang warnanya kuning, yang kalau tidak dijawab itu akan jadi merah. Ini Bapak Ibu, kami harapkan tentu saja nanti teman-teman Hai CSO akan, karena target mereka ada di Hai CSO, mereka akan lebih memprioritaskan di Hai CSO.
Sehingga di WA group atau Japri itu nanti akan menjadi ya kalau mereka sempat gitu kan. Nah, karena itu tolong kalau ada pertanyaan Bapak Ibu ajukan ke tiket HCSO. Kemudian Pak berapa lama dijawab? Begini Bapak Ibu, di Indonesia memang kita harus memperkuat budaya antri Bapak Ibu. Tiket itu ada antriannya. Makanya kemarin waktu saya kan kalau Pak Amin atau Zoom itu kan saya biasanya kalau sempat gabung saya gabung, meskipun saya hanya mengawasi. Pak Amin tolong antri karena memang di situ kelihatan mana yang duluan, yaitu yang harus kami tanggapi lebih dulu. Dan itulah Bapak Ibu melalui tiket HCSO budaya antri kita harus kita perkuat. Jadi tidak bisa Bapak Ibu saya tolong didahulukan karena sudah antri Bapak Ibu. Gini aja Bapak Ibu, mungkin untuk lebih gampangnya, kalau Bapak Ibu antri tiket kereta lah dulu lah, kalau atau antri tiket kita mau check in pesawat gitu ya, kita sudah antri tiba-tiba ada yang nyerobot, perasaan Ibu bagaimana? Perasaan Bapak Ibu gimana? Kan nggak enak kan? Terus kemudian diterima lagi oleh si pihak apa itu check in itu, ini sudah nyerobot, diterima lagi. Perasaan Ibu, Bapak Ibu, rekan-rekan bagaimana? Kan nggak enak kan? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di HCSO itu sudah jelas tiket itu urutan keberapa, dan itu yang akan diselesaikan oleh teman-teman CSO. Berapa lama satu tiket tergantung kerumitan permasalahan. Seperti kemarin kan Pak Amin, hari ini juga Pak Amin sepertinya mengundang rekan-rekan yang satker-satker yang PPNPN-nya belum beres. Semakin rumit tentu saja teman-teman di fungsional, teman-teman di CSU itu pasti lebih membutuhkan waktu lebih banyak lagi Bapak Ibu. Apalagi ketika ditanya satkernya nggak siap, Pak nyari-nyari lagi, buka-buka lagi kan, tentu saja membutuhkan waktu. Karena kan Pak Amin sering, Bapak Ibu kalau pengen daftar OTP, tolong sudah direkam, tolong sudah disiapkan dokumennya sehingga ketika teman-teman CSU itu Zoom sudah siap, sehingga paling 15 menit selesai. Tapi kalau dokumen nggak siap, kemudian belum direkam dan sebagainya, butuh waktunya banyak. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya antrian berikutnya akan menjadi lebih lama lagi. Antrian berikutnya menjadi lebih lama lagi. Jadi bagaimana supaya tiket-tiket Bapak Ibu cepat? Pertama adalah ketika Bapak Ibu bertanya, dan nanti dijadwalkan oleh teman-teman CSU, tolong disiapkan semua dokumennya, disiapkan aplikasinya, sehingga ketika teman-teman CSU minta dokumen, itu sudah lengkap. Kemudian Bapak Ibu, kita lihatlah Bapak Ibu kemarin ketika ada yang konsultasi masalah aplikasi, kan nggak bisa langsung dijawab Bapak Ibu. Teman-teman CSU, tolong buka ini dulu. Tolong buka ini dulu. Tolong buka ini dulu, tolong dicek ini, tolong dicek ini. Itu kan butuh waktu, Bapak Ibu. Semakin permasalahan semakin kompleks, waktunya semakin panjang. Nah, oleh karena itu ya kalau ingin cepat ya tadi, tolong siapkan dokumennya, tolong siapkan personilnya yang akan menangani sehingga ketika tolong buka ini, langsung buka, ini langsung buka, sehingga bisa diketahui. Kemudian Bapak Ibu, saya juga menerima beberapa keluhan terkait dengan data supplier, khususnya gaji. Ini ternyata ketika teman-teman di KPPN itu melakukan identifikasi permasalahan, satker sendiri ternyata tidak ada historinya. Sehingga ada beberapa permasalahan Bapak Ibu, Contohnya adalah pegawai pindahan. Pegawai pindahan sudah direkam oleh satker, ternyata satker tidak ketika ada penolakan, satker tidak tahu ini tolaknya apa. Sebenarnya satker harusnya punya catatan. Kemarin nggak ada masalah, kok sekarang ada masalah. Coba dicek, barangkali ada pegawai baru. Bisa saja pegawai baru itu sudah masuk ke tempat Bapak Ibu, tetapi di KPPN lama itu belum dinonaktifkan. Sehingga ketika masuk ke KPN Jakarta 3, itu tidak akan pernah bisa diproses.
Karena sistem kami itu akan menjaga jangan sampai satu orang bisa dibayar di dua tempat. Di KPPN A dibayar, di KPPN Jakarta 3 dibayar. Itu tidak akan bisa Bapak Ibu, dicegah Bapak Ibu. Oleh karena itu, ketika ada yang pindah, ketika terus kemudian waktu Bapak Ibu rekon boleh ditolak, coba cek, jangan-jangan pegawai pindah ini di KPPN lama belum dinonaktifkan. Coba, biasanya nanti kadang-kadang dikasih tahu oleh teman-teman di KPPN, Pak, pegawai ini masih di KPPN yang lama belum dinonaktifkan. Jadi tolong Bapak Ibu memberi tahu pada Satker lama, tolong menghubungi KPPN supaya dinonaktifkan. Karena banyak Bapak Ibu kadang-kadang ya teman-teman di KPPN itu kadang-kadang lupa mengklik nonaktif pegawai yang pindah. Kemudian ada juga pegawainya lama, pegawai lama, tetapi dia pindah bank dari bank X ke bank Y gitu ya. Kemudian mungkin belum rekon atau ada proses supplier datanya yang tidak sempurna, tertolak. Kalau Bapak Ibu punya rekaman, kemarin ada pegawai yang pindah atau pegawai yang pindah bank dan sebagainya, kan mungkin bisa menginformasikan, barangkali di KPPN ya, barangkali KPPN kemarin ada pegawai yang pindah, sehingga ketika begitu KPPN bisa langsung melakukan identifikasi Bapak Ibu. Karena kita mencari teman-teman di KPPN itu mencari penyebab penolakan itu juga nggak sebentar Bapak Ibu. Kalau ada informasi yang valid, ya mungkin teman-teman KPPN lebih cepat melakukan identifikasi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada perubahan data supplier, tolong dicatat, khususnya untuk gaji. Gaji maupun PPNBM, kalau ada perubahan tolong dicatat, siapa tahu ketika nanti ada rekon, sumber permasalahan di situ. Sehingga Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada KPPN, dan teman-teman KPPN kalau tahu penyebabnya biasanya langsung menginformasikan, tolong ini diperbaiki, tolong di KPPN lama dinonaktifkan. Sehingga proses rekon, proses pembayaran tagihan Bapak Ibu bisa cepat. Itu Bapak Ibu. Jadi kita saling bantu Bapak Ibu. Teman-teman KPPN itu bukan dukun. Jadi kalau tidak ada informasi, kami akan sulit untuk melakukan identifikasi permasalahan. Sehingga ada sampai 4 kali, 5 kali ditolak. Karena apa? Ya kita nyari penyebabnya itu ya harus satu-satu itu Bapak Ibu. Ya kalau pegawainya 5 cepat, kalau pegawainya 800 gitu ya susah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, tolong kalau ada data supply yang berubah, kemudian ada permasalahan, tolong diinformasikan. Barangkali itu penyebabnya. Itu Bapak Ibu. Jadi kenapa teman-teman ketika ada pertanyaan, responnya kok lambat? Karena itu Bapak Ibu. Kami harus mencari, menelaah, mengidentifikasi permasalahan di mana. Kemudian kami coba atasi. Kalau kami tidak bisa, kami biasanya akan konsultasi dengan tim di kantor pusat Bapak Ibu, di SITP. Ini kok masalah nggak selesai ya? Nanti tim SITP akan mencari. Jadi bisa-bisa Pak, itu 1 jam, itu masalah belum selesai. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ketika pertanyaan Bapak Ibu tidak segera direspon oleh teman-teman KPPN. Karena apa? Itu tadi Bapak Ibu. Pertama, mungkin teman-teman sudah menyelesaikan tiket sebelum Bapak, kemudian kalaupun itu menyelesaikan tiket di tempat tiket Bapak, belum tentu dalam 5 menit bisa ditemukan permasalahannya. Karena kadang-kadang kita harus diskusi dengan teman-teman kami di kantor pusat. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau ada respon kami terlambat atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui WA. Jadi lebih baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, tolong membuat tiket saja di HJSO. Pertama, itu lebih mudah terkontrol, kemudian pasti dijawab kalau ada tiket. Kemudian teman-teman akan lebih gampang dalam menyelusuri. Kalau melalui WA itu Bapak Ibu, ya itu tadi Bapak Ibu, kalau teman-teman masih menyelesaikan tiket HJSO, otomatis pertanyaan di grup WA atau Japri akan menjadi prioritas nomor 2. Yang diprioritaskan adalah pertanyaan yang melalui HJSO. Kemudian Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan terkait, Pak, kami sudah ngirim KIP kok belum ada
tanggapan Pak, Bapak Ibu, kami juga belum dapat pengaturan kembali masalah KIPS Bapak Ibu. Jadi karena sistem kita sudah mengalami perubahan dari Sakti, di mana jadi Bapak Ibu mungkin perlu saya sampaikan latar belakangnya kenapa ada KIPS Bapak Ibu ya. Jadi dulu ketika kita mengembangkan SPM dengan aplikasi, ini di beberapa KPPN ditemukan ada pemalsuan SPM. Meskipun ada tanda tangannya kan kita maklum juga lah Bu ya. Ada orang-orang yang pintar sekali untuk meniru tanda tangan sehingga mirip dengan spesimen yang ada di KPPN. Oleh karena itu muncullah pengamanan yang namanya KIPS. KIPS itu adalah kartu identitas untuk petugas-petugas yang menyampaikan SPM. Sehingga pasti akan disorot. Dulu kan pakai barcode itu disorot. Kalau KIPS-nya sesuai, foto orangnya sama, oke, itu petugas KPPN, petugas SPM yakin bahwa orang itu adalah bagian dari Satker. Tapi kalau disorot nggak cocok, namanya wajahnya nggak cocok, pasti petugas SPM ini kok nggak cocok ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi KIPS itu adalah sarana untuk validasi apakah SPM itu benar diterbitkan oleh Satker tersebut. Kemudian dengan adanya Sakti Bapak Ibu, sekarang kan sudah dikenal dengan OTP Sakti Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membuat SPM, nanti akan muncul OTP di SMS, nah, itulah menjadi alat uji kevalidan SPM yang Bapak Ibu sampaikan ke KPPN. Jadi untuk sementara ini kalau Bapak Ibu mengirimkan KIPS, mungkin kami handle dulu, kami pending penyelesaiannya karena sampai sekarang dari kantor pusat kami juga belum ada pemberitahuan apakah perlu KIPS atau tidak. Jadi tadi Bapak Ibu, pengamanan SPM sekarang menggunakan OTP Sakti Bapak Ibu. Jadi karena KIPS itu pengamanannya sudah diganti dengan OTP Sakti, karena OTP Sakti itu lebih canggih lah, karena itu pasti akan masuk ke handphone pejabat yang sudah didaftarkan ke KPPN. Jadi pengamanan dia bagus, sehingga untuk teman-teman yang sudah mengirimkan dokumen KIPS, mungkin kami juga menunggu keputusan dari kantor pusat Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu dalam rangka menyamakan dokumen dan sebagainya, tolong surat-surat yang ke KPPN itu dikirim melalui email resmi kami, yaitu kppn 088@kemenku.go.id. Ini adalah email resmi kami Bapak Ibu. Tetapi ada beberapa dokumen yang memang kami minta ditembuskan kepada email tertentu. Misalnya untuk data kontrak, itu tolong di-emailkan, ditembuskan ke komitmen 088@gmail.com. Jadi yang KPPN 088 ini adalah sebagai email resmi, ini nanti akan melalui proses bisnis yang kami validasi sehingga kami bisa memonitor penyelesaian dokumen, sedangkan beberapa tembusan itu supaya dokumen itu bisa langsung kepada yang menangani dan bisa langsung ditangani. Jadi jalannya paralel Bapak Ibu. Sambil dokumen resminya jalan sesuai prosedur, beberapa dokumen seperti supplier dan sebagainya ini bisa dikirimkan pada salah satu di komitmen 088@gmail.com. Jadi teman-teman di bagian data supplier bisa langsung memproses sambil menunggu disposisi dari saya. Kemudian Bapak Ibu, kami menerima undangan juga dari teman-teman KL. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang undangan-undangan itu berbarengan jadwalnya. Sementara SDM kami kan juga terbatas. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf kalau kami tidak bisa mengirimkan petugas karena itu tadi
petugasnya cuma CSO cuma 3, kemudian yang undang lebih dari 3 kan akan berbenturan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kami harapkan undangan-undangan ini karena SDM kami juga terbatas, mohon lebih baik melalui kegiatan Zoom Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Untuk datang ke pertemuan offline itu sudah bagi kami itu sudah waktu Bapak Ibu. Misalnya kami harus menghadiri perjalanan 1,5 jam saja. Berarti PP 1 jam. 1 jam itu bagi teman-teman CSO, teman-teman yang lain itu sudah sangat berharga Bapak Ibu. Nah, ini mohon jadi ketika ada ini mohon disampaikan ke pimpinan, bukan kami tidak menghargai Bapak Ibu, tetapi efektif dan efisiensi pembinaan inilah Bapak Ibu yang kami utamakan. Jadi daripada waktu teman-teman narasumber itu 1 jam terbuang, ya lebih baik mereka bisa sambil menunggu waktu Zoom bisa menyelesaikan pekerjaan yang lain. Kemudian juga kalau misalnya 2 orang lah kami kirim ke tempat Bapak Ibu, ini ketika satu menunggu ini kadang-kadang tidak bisa mengerjakan langsung Bapak Ibu karena jaringan kami kan kadang-kadang ada beberapa aplikasi yang tidak bisa menggunakan jaringan internet. Harus menggunakan jaringan khusus karena tingkat keamanan Bapak Ibu. Sehingga teman-teman yang harus keluar kantor ini tentu saja akan ada kesulitan ketika pertanyaan itu membutuhkan dukungan data yang harus kami ambil dari jaringan yang intranet tadi Bapak Ibu. Kan ada internet, ada intranet. Internet itu jaringan umum ya. Kalau intranet itu jaringan khusus Bapak Ibu yang tidak bisa diakses kecuali oleh pegawai yang mempunyai identifikasi khusus. Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan monitoring beberapa pekerjaan kan ini sudah diproses atau belum Bapak Ibu ya, dan biasanya ada pertanyaan itu. Jadi ada beberapa sarana untuk melakukan apakah proses SPM sudah selesai atau belum, yaitu salah satunya melalui email sakti petugas-petugas yang sudah didaftarkan ke KPPN. Kalau terkait dengan data kontrak dan data supplier mungkin notifikasinya itu dikirimkan melalui email sakti PPK. Terkait dengan monitoring SPM ini diinfokan melalui email sakti PPSPM. Kemudian kalau ada penolakan dari FO, penolakan manual, dapat dilihat dari menu monitoring aplikasi sakti Bapak Ibu. Jadi kalau itu semua lancar berarti SPM Bapak Ibu lancar. Jadi tapi kalau ada Bapak Ibu makanya harus sering kalau Bapak Ibu sudah mengirimkan misalnya data kontrak atau data supplier, ya tolong dicek email saktinya, ada notifikasi apa di situ. Apakah ditolak atau diterima. Kalau diterima aman, kalau ditolak kan penyebabnya apa di situ bisa dilihat. Jadi informasi notifikasi itu dikirimkan melalui email sakti. Oleh karena itu Bapak Ibu, kenapa semua dokumen kita harus menggunakan email sakti, karena email ini menurut informasi itu dikelola oleh Kominfo Bapak Ibu. Jadi aman ini Bapak Ibu. Karena dikelola oleh Kominfo, maka Kominfo akan menjaga keamanan dari email ini supaya nanti tidak dihack atau apa gitu Bapak Ibu ya. Jadi tolong Bapak Ibu yang habis mengirim data, SPM dan sebagainya, tolong dibuka di email saktinya. Kemudian kami juga melayani Bapak Ibu menggunakan Zoom Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu biasanya kalau nanti teman-teman CSO membutuhkan ingin menjelaskan lebih lanjut, karena biasanya kalau dengan tulisan itu agak sulit, biasanya nanti akan mengundang Bapak Ibu menggunakan Zoom. Nah, apabila Bapak Ibu ingin berkunjung ke KPPN untuk mendapatkan
penjelasan lebih detail, silakan Bapak Ibu membuat janjian lah, membuat perjanjian dengan teman-teman kami di CSO, kira-kira bisa bertemunya kapan. Karena Bapak Ibu, sekali lagi teman-teman di CSO itu harus menyelesaikan banyak tugas Bapak Ibu. Sekali lagi mereka adalah pejabat. Pejabat yang tanggung jawabnya pasti beda dengan yang bukan pejabat. Target pekerjaannya beda. Karena efeknya adalah tunjangan kinerjanya beda. Sehingga semuanya harus diatur Bapak Ibu. Mereka meninggalkan melayani melayani secara tatap muka, itu mereka harus bisa berhitung Bapak Ibu. Berapa tiket yang harus diselesaikan setelah itu. Jadi teman-teman di CSO ini memang harus berhitung waktu Bapak Ibu, karena sekali lagi ada target-target yang penyelesaiannya dihitung berdasarkan waktu. Nah, seperti teman-teman di seksi PD, itu target penyelesaian SPM 1 jam. Lebih dari 1 jam, nanti IKU mereka akan terdampak. Kalau IKU-nya terdampak, IKU itu indikator kinerja utama Bapak Ibu ya. Jadi kami itu punya kontrak kinerja Bapak Ibu. Jadi SPM harus selesaikan 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam, dengan jumlah tertentu itu akan berpengaruh pada penghasilan kami Bapak. Jadi kami harus bekerja sesuai dengan target, sesuai dengan monitoring yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat kami Bapak. Nah, itu Bapak Ibu beberapa layanan kami di tahun 2022 ini. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu ada yang bertanya, kok lama ya Pak ya? Ya mohon dimaklumi Bapak Ibu, untuk menyelesaikan satu pertanyaan itu butuh waktu. Habis itu yang antri banyak. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi kami juga harus melayani sesuai antrian. Sekali lagi Bapak Ibu, kami harus adil kepada mitra kerja kami. Jadi kalau first in first out lah kalau di akuntansi, mana yang datang duluan itu yang mana kami akan selesaikan. Sehingga kalau yang pertama itu cepat selesai ya antrian cepat jalan, tetapi kalau permasalahan banyak otomatis antriannya kan akan melambat Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sekali lagi kami berusaha memberikan pelayanan terbaik. Kami undang Zoom, kami undang pertemuan kalau memang membutuhkan tatap muka ya kami laksanakan, tetapi dengan penyelesaian waktu yang sangat ketat Bapak Ibu. Karena ukuran di KPPN ada ukuran waktu Bapak Ibu. Jadi mungkin itu Bapak Ibu beberapa informasi yang perlu kami sampaikan di pelayanan kami, sehingga apabila ada pelayanan kami yang menurut Bapak Ibu kurang memuaskan, ini kami coba buka kenapa kok responnya tidak cepat, kok kenapa kalau di WA Group nggak segera dijawab. Itu Bapak Ibu beberapa hal yang menyebabkan kenapa teman-teman di CSO itu responnya lebih memprioritaskan tiket di HCSO daripada pertanyaan melalui WA. Pertanyaan di WA akan dijawab, tetapi itu tadi mungkin prioritasnya menjadi nomor 2. Nomor 1-nya adalah tiket yang di HCSO. Kalau tiket di HCSO sudah aman semua, baru mungkin teman-teman akan melihat kepada pertanyaan-pertanyaan yang di WA. Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke KPPN lihat teman-teman di CSO itu melototin laptop terus. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Ketika mereka konsentrasi di laptop, otomatis WA-nya akan tidak bisa mendapat perhatian yang nomor 2 lah. Yang di laptop ini diselesaikan dulu karena tiketnya kan jangan sampai tiketnya merah nih. Kalau merah, wah bisa kena penalti ini. Kalau kena penalti, waduh, target tidak tercapai. Kalau tidak tercapai, tunjangan kinerjanya akan terdampak. Kan kasihan Bapak Ibu ya. Itulah Bapak Ibu kenapa pertanyaan-pertanyaan di WA itu sering kok seolah-olah tidak dijawab. Bukan tidak dijawab Bapak Ibu.
tapi prioritas Bapak Ibu, skala prioritas. Karena kami terbatas SDM-nya, kemudian kami harus mendahulukan yang mana dan sebagainya. Dan kalau teman-teman Bapak Ibu ingin membantu teman-teman di HCSO, ya itu tadi Bapak Ibu, sampaikan semua pertanyaan melalui tiket HCSO sehingga akan mudah bagi kami untuk mengontrol, monitor penyelesaian tugas-tugas teman kami di CSO. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait dengan pelayanan kami di tahun 2022. Semoga penjelasan kami bisa sedikitlah mengurangi kegalauan Bapak Ibu terhadap pelayanan kami. Dengan harapan kami tetap ingin mempertahankan pelayanan kami, tetapi memang kita harus merubah kebiasaan kita, biasa antri, biasa sesuai dengan urutannya, itu yang mungkin harus kita kembali perbaiki Bapak Ibu. Mungkin itu Mbak Retna yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila terdapat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin, ini kita buka forum tanya jawab dengan teman-teman Satker atau siap. Silakan, tapi karena ini hari Jumat ya Mbak. Siap. Retna, nanti 15 menit kita buka forum tanya jawab gitu ya Bapak. Iya, karena kita harus persiapan Jumatan juga. Siap. Iya, monggo. Iya. Jadi demikian tadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, jadi 2022 ini tantangan kita bersama. Prinsipnya KPPN Jakarta 3 akan support penuh. Ayo kita sama-sama berupaya meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran di tahun 2022. Kita bersama-sama mudah-mudahan nilai IKPA kita semuanya juga sesuai dengan harapan. Jadi yang perlu saya garis bawahi seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa 2022 itu full sakti dan kebijakan TUP masih sama seperti tahun 2020 dan 2021 bisa untuk membiayai kegiatan-kegiatan kontraktual sampai dengan 1 miliar kepada satu rekanan. Kemudian perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Kita harus ikut berubah karena sekarang sudah menuju 4.0 yang semuanya terdigitalisasi, termasuk juga layanan CSO. Jadi layanan CSO itu melalui HCSO. Teman-teman rekan-rekan sekalian, mohon karena Sakti ini video-video tutorial sudah disediakan penuh di YouTube. Jadi Bapak Ibu ada kendala itu bisa melihat video tutorial. Jadi ayo kita sama-sama tingkatkan literasi kita. Jadi cari informasi-informasi sebanyak-banyaknya. Apabila memang ada yang ingin ditanyakan ke CSO KPPN Jakarta 3, bisa melalui Hai CSO dan tetap budaya antri. Jadi monggo kami persilahkan Bapak Ibu 3 penanya karena ini sudah menunjukkan 11:10. 3 penanya kami persilahkan langsung open mic saja. Silahkan Bapak Ibu. Atau sudah cukup jelas semua, tidak perlu ada yang didiskusikan. Pak Darmawan dari Kesdam TNI. Bu Ratna mau nanya. Monggo silahkan Pak Musle. Ini Bu, saya kan ngajuin perubahan PPSPM Bu ya di HCSO Bu. Kebetulan kita udah mau banyak utang uang apa nih Bu? Operasional gitu Bu. Jadi ada kendala pendaftaran untuk PPSPM itu tuh ganti Bu itu. Nah, kita kirim di HCSO. Nah, itu mohon arahan Bu. Maksudnya Pak Muslih ini layanan HCSO berapa diselesaikan seperti itu atau gimana Pak Muslih? Iya Bu, itu kan HCSO kemarin kita kirim ya Bu ya. Tapi agak ya mungkin karena tadi Pak Om Nur bilang itu antri Bu ya. Nah kebetulan nih kita pas dijawab ada lagi yang harus dilengkapin, kita lengkapin. Nah ini belum ada respon lagi gitu Bu.
Nah, sementara kita PPSPM-nya nanyain terus di kapan di OTP-nya katanya gitu. Karena ada penggantian itu Bu, penggantian PPSPM. Gitu. Baik. Mungkin langsung ditanggapi Pak Komandan. Ya, makasih Pak Musleh atas informasinya. Sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman di HCSO ini mereka punya SLA lah ya Bapak Ibu ya. SLA itu norma waktunya kapan mereka selesaikan. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mengajukan tiket pasti akan diselesaikan, tapi itu tadi Bapak Ibu antri. Kemudian seperti yang pernah disampaikan oleh teman-teman CSO, tolong ketika menyampaikan dokumen lengkap Bapak Ibu sehingga tidak bolak-balik Bapak Ibu. Karena dokumen itu sama ketika Bapak Ibu mengajukan pada saat pendaftaran OTP Sakti di tahun 2021 Bapak Ibu, yang akhir-akhir tahun itu Bapak Ibu, yang beberapa teman-teman Satker harus kita kejar-kejar karena dokumen OTP-nya nggak lengkap-lengkap. Ini sama Bapak Ibu. Jadi kelengkapannya seperti itu. Jadi tolong dilengkapi. Kemudian karena nanti aktivasi Bapak Ibu, ini biasanya teman-teman CSO membutuhkan dokumen lengkap. Kemudian mereka akan atur jadwal Bapak Ibu. Karena seharusnya pengaktifan OTP Sakti itu harus datang langsung untuk dikenali, karena kan ini kan dokumen yang rahasia Bapak Ibu ya. Tetapi karena masa pandemi, biasanya nanti teman-teman CSO akan ngatur jadwalnya kapan Bapak Ibu nanti akan diundang Zoom. Nah, sehingga nanti bisa langsung ketemu. Karena memang untuk aktivasi ini, sekali lagi ini dokumennya rahasia, jangan sampai jatuh ke tangan yang tidak berhak, karena nanti kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab adalah pemilik atau dokumen yang sudah didaftarkan ke KPPN. Jadi Pak Muslih tunggu saja, nanti akan dijadwal, pasti akan dijadwal oleh teman-teman CSO kapan waktunya, tetapi pasti akan dicek dulu kelengkapan dokumennya. Kalau memang itu minta dilengkapi, segera dilengkapi. Kemudian sekali lagi ya, ini hari ini Pak Amin kan juga, Pak Amin, Pak Nandu, Mbak Tio itu bukan hanya menjawab hai, tetapi juga ada yang konsultasi Zoom dan sebagainya. Jadi mungkin tapi sekali lagi pasti mereka akan menjawab secepatnya Bapak Ibu, karena kalau mereka tidak menjawab sesuai dengan waktu yang ditetapkan akan merah Bapak Ibu. Jadi pasti akan dijawab, tapi itu tadi Bapak Ibu, antri. Mungkin itu Pak Musti, jadi mohon sabar Pak Musti ya, teman-teman CSO pasti akan menanggapi tiket HCSO, tetapi itu tadi Bapak Ibu mohon dimaklumi, kami atau teman-teman CSU itu melayani 240-an ya, 240 atau 250 satker Bapak Ibu. Ya mungkin pada saat bersamaan separuh satker aja konsultasi. Bayangkan Bapak Ibu, separuh saja lah, 100 saja yang konsultasi pada hari yang sama, ya tentu antriannya mungkin ya panjang Bapak Ibu. Jadi mohon sabar, ditunggu nanti kalau sudah tiketnya pas jadwalnya pasti akan diinformasi. Iya Pak, ini kalau kita menjawab itunya Pak, itu bikin tiket baru atau lanjut tiket yang sudah ada Pak? Itu kan kita ada perbaikan misalnya suruh lengkapi. Nah, ini nanti ditanyakan Pak. Itu ya. Biasanya ada tiket terusan gitu kan. Kalau kasusnya sama sih biasanya nanti terusan aja tuh. Tapi nanti tolong mungkin Mbak Retna atau Pak Gun ada informasi terkait kalau pertanyaan untuk melengkapi data ini. Silakan. Monggo Pak Gun. Biasanya lanjut aja Pak, tiketnya lanjut. Tapi sebaiknya misalnya mau TP atau apa, coba misalnya waktu ngirim kurang ya, pas OTP itu dibawa lengkap gitu. Iya Pak. Dibawa lengkap Pak. Iya. Jadi
biasanya lanjut Pak tiketnya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Lengkap. Iya Pak. Ya, terima kasih Bu Ratna, Pak Gun, Pak Baik. Ya, Terima kasih pencerahannya. Ya. Moga-moga lancar Pak. Amin Pak. Kalau dicek juga Pak ya, nomor HP-nya nomor HP aktif Pak ya. Iya Pak. Karena ini, gini Pak, ini kan kita sering pakai WiFi ini, ya. jadi kadang-kadang nomor HP-nya sudah mati pun WA kan tetap jalan. Iya Pak. Jadi ya. Nomornya mati, notifikasi terkirim ke nomor itu karena nomornya tidak aktif, ya tidak bisa nerima. Jadi teman-teman di satu, Pak kok nggak masuk sih Pak? Nah, ternyata begitu dicek nomornya sudah mati, pulsanya nggak diisi, jadi nomornya masa aktifnya mati. Jadi kan ini kadang-kadang yang ya seperti saya lah, karena terlalu banyak menggunakan WiFi di kantor, kadang-kadang tiba-tiba loh kok nggak bisa terima telepon, ternyata nomornya terlambat mengisi pulsa. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Musli. Iya Pak. Salam kenal nih. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, mungkin satu penanya lagi karena waktu sudah menunjukkan 11:20. Satu penanya lagi kami persilahkan kepada Bapak Ibu rekan sekalian. Silakan, monggo Pak. Terima kasih Bu Rita. Yang saya hormati Bapak Komnur. Menindaklanjuti tadi apa yang disampaikan Pak Musli, Pak. Mohon izin, ini sepenuhnya kami juga mengerti kondisinya, Pak. Di masa transisi ini pasti banyak sekali hal-hal yang kita temui sebagai kendala ya Pak ya. Tapi mohon izin Pak, ini kami di lapangan kan juga ada arahan pimpinan Pak terkait kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai dengan pembiayaan UP Pak. Dan mohon izin ini kami sampaikan, kami di Kementerian Investasi itu masih ada 3 satker yang sampai sekarang itu belum bisa mengajukan UP, mengingat proses pendaftaran user sakti kami itu masih dalam proses Pak. Nah ini kami pengen ada win-win solution juga Pak. Mohon izin, apakah memungkinkan Pak apabila pengajuan SPP UP itu untuk OTP-nya menggunakan OTP KPA, apakah memungkinkan ya Pak ya? Karena terus terang ini kami itu masih berada di tahapan pembuatan email Pak. Jadi kami mengajukan proses pembuatan email melalui HCS itu dari tanggal 18 dan waktu sudah dibantu sama Pak Amin dan Steve. Ada berkas yang kurang dan sampai sekarang masih belum berhasil membuat email Pak. Jadi tahapan kami masih jauh Pak, masih pembuatan email, kemudian nanti pembuatan user dan kemudian OTP dan sebagainya. Jadi tahapan kami masih jauh, sedangkan kami urgensi untuk menggunakan dana UP itu sudah sangat urgent Pak. Mohon izin apabila berkenan, apakah memungkinkan Pak untuk SPP UP itu menggunakan OTP KPA Pak? Jadi tidak menggunakan OTP PPK karena kebetulan pergantian pengelolanya itu kami di level PPK Pak, bukan KPA. Demikian, mohon arahan lebih lanjut Pak. Terima kasih. Makasih Pak Bahtiar. Gini Pak Bahtiar, OTP itu adalah kalau gampangannya PIN ATM lah Bapak Ibu. Kan nggak mungkin Bapak Ibu kalau itu ATM-nya Bapak itu ya menggunakan PIN saya, kan nggak mungkin Bapak Ibu. Karena dari faktor keamanan juga. Jadi kalau yang bisa menggunakan OTP saya adalah OTP KPA adalah KPA. Kalau saya KPA, KPA. Nggak bisa misalnya BPSPM menggunakan WA saya, nomor SMS saya. Nggak mungkin Pak, karena OTP itu kan dikirimnya kepada nomor HP yang ditunjuk gitu loh. Jadi itu adalah faktor keamanan Bapak Ibu. Jadi secara sistem tidak mungkin. Jadi kalau misalnya BPSPM saya, tanda tangan SPM, itu OTP-nya pasti ke HP-nya BPSPM, nggak mungkin ke HP saya. Karena HP saya itu hanya untuk
revisi DIPA, kemudian penetapan untuk pejabat baru Bapak Ibu. Setelah operasional ya kalau itu SPM berarti OTP-nya akan masuk ke nomor HP-nya BPSPM. Nggak mungkin dia masuk ke nomor saya. Nggak akan terdaftar itu Pak, pasti akan ditolak oleh sistem. Jadi mohon maaf, tolong sesuai dengan arahan teman-teman CSO, tolong segera dokumen dilengkapi. Sebenarnya prosesnya cepat ya Pak Gun ya, untuk mengaktifasi OTP cepat ya Pak Gun ya? Iya Pak, kalau sudah lengkap dokumennya bisa cepat Pak. Iya cepat, paling 15 menit, 20 menit Pak. Tapi itu tadi Pak, kita datanya Nah, terutama juga Bapak Ibu ya, karena di KPPN ini di lantai 1 Bapak Ibu, kadang-kadang ketika Bapak Ibu datang ke kantor untuk aktivasi, banyak kendala Bapak Ibu. Jadi ketika sinyal itu kadang-kadang nggak masuk Bapak Ibu. Untuk beberapa nomor ya, beberapa nomor provider itu sinyal nggak bisa tembus, sehingga kadang-kadang ketika aktivasi OTP di KPPN, gitu, datang KPPN itu harus ada yang petugas keluar masuk untuk menyalakan HP-nya, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu misalnya dijadwalkan oleh Pak Amin datang ke KPPN untuk aktivasi OTP, gitu ya misalnya, tolong dipahami bahwa kondisi KPPN itu di lantai 1 yang kadang-kadang sinyal juga nggak tembus. Nah, sinyal kadang-kadang nggak tembus. Padahal yang dibutuhkan adalah sinyal HP untuk pengiriman SMS. Kalau WiFi kami sediakan Bapak Ibu, di KPPN ini ada WiFi yang tersedia, tapi kalau untuk sinyal terkait dengan pengiriman SMS, ini biasanya ada beberapa provider yang terkendala. Sehingga kalau saya lagi mendampingi teman-teman CSO ini aktivasi OTP, kadang-kadang saya kasihan juga Bapak Ibu, karena Pak ini sudah terkirim, siap Pak, siap kirim. Oh, nggak masuk, lewat 5 menit mati ternyata karena sinyal HP-nya, sinyal providernya ternyata mati ya, nggak ada barisnya 0 gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf kalau untuk beberapa provider kami di KPPN Jakarta 3 ini kadang-kadang karena letaknya di lantai 1, kemudian banyak bangunan di kanan kirinya, kadang-kadang sinyalnya tidak lancar. Bahkan teman-teman yang di middle kami Bapak Ibu benar-benar habis Bapak Ibu sinyalnya. Jadi mereka hanya, teman-teman kami di middle itu hanya mengandalkan WiFi Bapak Ibu. Jadi kalau ingin ada SMS ya harus keluar dulu gitu. Kalau ada telepon ya harus telepon yang menggunakan kartu ya harus keluar dulu. Itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau nanti ada ketidaknyamanan ketika Bapak Ibu melakukan aktivasi OTP ke KPPN, sinyalnya hilang. Ya ini kami sudah berusaha menghubungi provider untuk dipasang penguat, tapi informasinya untuk di KPPN kami tidak bisa diberikan penguatan sinyal itu Bapak Ibu. Itu Mbak Retna. Siap. Jadi untuk Pak Bahtiar, Pak Muslih dan juga teman-teman yang lainnya dipastikan kalau mengirimkan berkas atau bertanya melalui HCSO dipastikan bahwa kelengkapannya itu sudah sesuai dengan ketentuan, dan kami berupaya juga apa sih kelengkapannya. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bisa mengunjungi laman kami di www.kppnjakarta3.com. Jadi itu Bapak Ibu bisa melihat apa kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan. Kemudian juga bisa melalui layanan chat, melalui Pok Lela. Dan ini hanya layanan chat, tidak menerima layanan melalui telepon, karena ini adalah asisten virtual KPPN Jakarta 3. Jadi silahkan kelengkapan-kelengkapan apa yang dibutuhkan untuk
menggunakan layanan KPPN Jakarta 3, misalnya pelaporan rekening, kemudian syarat-syarat pembuatan user password Omspan dan lain sebagainya. Silahkan kunjungi chat dengan Pok Lela ataupun melalui laman kami www.kppnjakarta3.com. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, demikian tadi acara bincang-bincang terkait dengan evaluasi kualitas pelayanan KPPN Jakarta 3. Besar harapan kami, kita semua bersama-sama bersinergi untuk meningkatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2022. Kami di KPPN Jakarta 3 support penuh kepada Bapak Ibu sekalian. Ayo kita bergandengan tangan untuk mendapatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran terbaik di 2022, dan tentunya kami pun tak luput dari kekurangan, dan kami mohon maaf apabila dalam pelayanan kami masih ada yang belum memenuhi harapan Bapak Ibu sekalian, dan semuanya bisa dikomunikasikan. Dengan demikian acara kita pada siang hari ini berakhir, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran serta partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih. Silakan kalau ada tugas lain. Terima kasih Pak Muslim. Ya, Bapak. Pak Bahtiar. Ya, udah dijawab, Pak. Mohon maaf Pak kalau kami belum bisa memaksimalkan layanan kami Pak, karena banyak. Alhamdulillah Pak, udah ada jawaban di SCO. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya mohon melip ya, karena mau siap-siap sholat Jumat ini Bapak. Ya, Pak. Ya.